Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillah, kembali lagi dalam acara kita Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani. Baik, sahabat Qur'ani yang baru bergabung bersama kami ucapkan selamat bergabung. Hari ini kita bakal mengkaji surah An-Najm ayat 55 sampai dengan 62. Yang baru bergabung silakan diambil Qur'annya. Untuk sesi selanjutnya kita bakal minta kepada sahabat Qur'ani yang via Zoom yang berada di TVQ Al-Hakim ya. Itu ada Delvano Filia, Bella Rahmada, Elis dan teman-teman lainnya. Nanti kita minta tolong bacakan satu orang 2 ayat ya. Nanti nama yang disebut yang saya panggil untuk bacakan, kemudian nanti kita coba bahas bacaan dan hukum tajwidnya ya. Baik, silakan saya minta untuk Delva ya bacakan ayat 55 56 berarti. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamaru. Hadza nadhirum minan nuduril ula. Syukron ila ukhtina Delva. Ya, bagus ya. Tayyib. Kita coba bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi. Fabi ayyi. Ada tasydid di atas huruf iya. Ditahan sejenak di situ. Tadi temannya sudah baca dengan baik, sudah ditahan di situ ya. Fabi ayyi a. Nah, ini kalau kita perhatikan alif, di atas alif itu semacam ada tanda kayak angka 1. Itu merupakan salah satu ciri-ciri mad tabi'i. Nah, ketika bertemu dengan huruf yang tidak bisa disambung, biasanya itu ditambahkan dengan alif tegak. Bisa jadi di atas huruf tersebut, bisa jadi di depan huruf tersebut. Cuman kalau huruf alif atau hamzah itu biasanya ditaruh di atas. Itu kenapa a di atasnya seperti angka 1. Nah, itu a. Itu mad tabi'i, mad asli. Panjangnya dibaca 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Seperti itu ya. Tidak terlalu panjang. Kemudian fabi ayyi ala. Nah, itu kalau kita lihat ada semacam seperti apa itu kita katakan, anggaplah semacam gelombang air di atas itu ya, di atas huruf hamzah itu. Nah, itu menunjukkan berarti ada mad di situ. Nah, mad apa? Coba kita perhatikan terlebih dahulu. Nah, biasanya kalau ada tanda panjang seperti itu udah pasti madnya dibaca agak lebih panjang. Tidak sama halnya dengan mad tabi'i yang hanya 2 ketukan. Ini lebih panjang. Kita coba perhatikan. Oh, ini kalau kita perhatikan fabi ayyi ala. Itu la, kata la itu adalah mad tabi'i juga. Cuman karena huruf la-nya ini bertemu dengan hamzah, maka statusnya berubah. Nah, berubah menjadi apa? Ini adalah mad wajib muttasil. Kenapa wajib muttasil? Karena kata la'i, la'i itu merupakan satu kata. Merupakan satu kata. Kecuali kalau kata la dan itu kata yang berbeda. Nah, itu maka menjadi mad jaiz munfasil. Tapi dalam hal ini ia mad wajib muttasil. Yang dibaca panjangnya bisa 4 sampai 5 harokat. 4 atau 5 ketukan atau 2,5 alif bisa seperti itu. Maka agak dibaca lebih panjang. Fabi ayyi ala rabbika. Agak lebih panjang seperti itu ya. Kemudian rabbika tasydid sudah tahu fungsinya ya. Tasydid penekanan, syiddah ada tekanan di huruf yang terdapat tasydidnya. Rabbika tatamara. Nah, kalau kita perhatikan di atas huruf mim itu bersambung. Nah, mim ini kan huruf yang bisa disambungkan dengan alif.
Nah, itu kenapa dia disambungkan menjadi tegak. Nah, seperti itu. Maka itu merupakan salah satu ciri-ciri daripada mad tabi'i. Nah, tabi'i itu ada alif tegak seperti itu ya. Maka dibaca dua harokat. Nah, ini seperti sama halnya dengan huruf ra, tatamara. Di atas huruf ra itu terdapat alif tegak. Nah, kemudian di depannya ada alif maksura. Nah, itu bukan huruf ya. Ketika ada huruf seperti huruf ya, seperti bukan huruf ya, seperti huruf ya yang tidak bertitik. Nah, itu kalau kita perhatikan itu tatamara itu ada seperti huruf ya yang tidak punya titik. Itu sebenarnya bukan huruf ya, tapi alif maksura. Nah, itu panjangnya berapa? Satu alif juga atau dua harokat matobi'i juga. Ya, kita lanjut. Hadza. Nah, ini yang sempat saya katakan tadi. Alif itu bisa ditaruhkan di atas huruf tertentu atau bisa memanjangkan huruf itu atau ditaruh di depannya. Kita perhatikan dari kata hadza, h-nya di atas itu ada alif di atas huruf h. Di depan huruf zal itu ada alif. Nah, jadi huruf itu sebenarnya itu semuanya keduanya itu sebenarnya mad tabi'i semua. Ya, sama-sama dua harokat. Nah, ini tadi temannya mungkin karena kecepatan baca ketika kata nadhirun. Nah, ini terbaca nadhirun tadi agak kecepatan mungkin ya. Nah, ini ada huruf ya mati. Sebelum huruf ya mati ada huruf berbaris kasrah, itu sudah pasti dia menjadi mad tabi'i. Maka kita baca agak lebih panjang dikit dua ketukan. Nadhirun kalau kita berhentikan situ ya. Nah, maka dipanjangkan. Nah, di sini kalau kita perhatikan kita tidak membacanya nadhirun kalau kita mewasolkan, menyambungkan, tapi kita baca nadhirum. Padahal di sini ada bacaan yang harus dibaca tapi mengapa kita bacanya menjadi melebur kepada huruf mim yang ada di depannya? Karena apabila tanwin itu adalah an, in, un. Nah, un di sini termasuk tanwin bertemu dengan mim, maka dia harus berubah. Maka dia menjadi idgham bi gunna. Itu kenapa dia melebur ke huruf selanjutnya. Nadhirum. Nah, seperti itu. Karena idgham bi gunna. Dibaca dengung, ya. Kemudian minan nuzur. Nah, kita baca minan. Padahal di situ kita perhatikan ada alif lam. An-nuzuri itu kan alif lam. Alif lam. Tapi mengapa tidak kita baca minal nuzuri? Tapi kita baca minan nuzuri. Nah, di situ alif lamnya adalah alif lam syamsiyah. Maka harus melebur langsung ke huruf ketiganya. Nah, kata an-nuzuri, huruf ketiganya adalah nun. Maka langsung melebur ke huruf ketiganya. Seperti itu ya. Kemudian ini huruf ra berbaris kasrah. Maka dibaca ri, nuzuri. Itu jangan kita baca nuzuri, ri tebal. Tidak. Jadi huruf ra itu hukum bacanya ada tafkhim, tebal, ada tarqiq, ada juga tipis. Kapan dibaca dia tafkhim? Ketika dia berbaris atas, bisa. Misal baris huruf ra-nya adalah fatha, ra, tebal, tafkhim. Kalau dia berbaris seperti ini kasrah, maka dibaca tarqiq, tipis. Ri, nuzuril ula, seperti itu ya. Nah, itu ada alif lam qamariyah, maka alnya harus dibaca juga nuzuril. Ula ada waw mati atau waw sukun, itu ciri daripada mad tabi'i. Itu mad asli, maka dibaca satu alif atau dua harokat atau dua ketukan ya. Sama halnya dengan la dari kata ula, itu mad tabi'i juga ya. Barangkali seperti itu. Baik, ayat 55-56 sudah dibacakan tadi ya oleh saudari kita tadi Delva. Nah, ini ayat selanjutnya 57-58 ya. Nah, insyaallah untuk ayat selanjutnya nanti bakal dibacakan oleh sahabat Qur'ani Bella ya, insyaallah sesudah yang pariwara berikut ini.